Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan afiat, dan kita juga diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa memenuhi panggilannya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan langkah kita dalam kebaikan menjadi sebab diangkatnya derajat kita, dan nanti menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi hari ini melanjutkan bahasan kita dari 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah atau golongan yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs, ya, atau penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Di dalam konsep para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun di dalam peradaban Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat yaitu memiliki jiwa yang mulia, memiliki tazkiyatun nafs yang baik. Nah, sehingga masyarakat Mekah saat itu dengan datangnya Islam, Allah Ta'ala keluarkan mereka, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan, ya, menuju cahaya keimanan, ya. Dan itu semua adalah prosesnya yang disebut dengan tazkiyatun nafs, ya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, ada satu hal yang menjadi perhatian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di surat At-Taubah, ya, pada ayat 108. Kita buka Al-Quran surat At-Taubah pada ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqum fihi abadan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayat yang mulia ini menegaskan firman Allah Ta'ala, la taqum fihi abadan. Jangan engkau sekali-kali salat di dalamnya, ya. Dulu di zaman Nabi SAW
Dirar itu dari kata darar. Darar itu artinya berbahaya. Ya. Karena kenapa? Karena ini ingin melemahkan umat Islam yang ada di kota Madinah pada masa itu. Ya. Maka turunlah ayat ini menjadi gambaran dari Allah Ta'ala, la taqum fihi abadan. Jangan sekali-kali engkau sholat di dalamnya. Di dalam apa? Masjid tadi yang disebut dengan Dirar, Masjid Dirar. Karena yang membangunnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kita tahu dalam sejarah itu, ini orang yang dulu menjadikan umat Islam mengalami kekalahan di Uhud. Ya, karena Rasulullah dan para sahabat ketika berangkat menuju Uhud, ya, dia mengatakan untuk apa kita berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena statementnya inilah kemudian hampir 300 orang tidak ikut berjuang bersama Nabi. Bayangkan, Abdullah bin Ubay bin Salul membuat satu pengaruh yang luar biasa. Dan kemudian yang membangun satu masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Ya, masjid apa? Dirar. Untuk menandingi masjid yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Masjid Quba. Nah, Allah Taala firmankan di ayat ini, la taqum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun dengan takwa kepada Allah Taala, min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ya, itu lebih utama engkau yang berada di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya yaitu ada orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwa mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri mereka. Ayat yang mulia ini, ya, para ulama tafsir mengatakan di antara dalil yang menunjukkan keutamaan tazkiyatun nafs, ya, penyucian jiwa. Nah, sehingga bersuci itu ada dua di dalam Islam, ya. Pertama adalah taharatul badan namanya, ya. Bersuci secara fisik, ya. Maka kita diperintahkan untuk berwudu, diperintahkan untuk mandi janabah. Itu adalah taharatul badan, ya. Itu kebersihan secara fisikly, ya, yang menjadi kebutuhan daripada fisik kita. Tapi ada yang kedua namanya taharatul qalbi, ya, yaitu membersihkan jiwa, membersihkan hati. Disebut dengan taharatul qalbi. Dari apa dibersihkan? Minasyirki billah, ya. Di antaranya adalah daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal athami wa dzunub, dari noda-noda dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersuci seperti ini disebut dengan taharatul qalbi, ya. Atau kalau dalam satu disiplin keilmuan namanya tazkiyatun nafs, ya. Penyucian apa? Penyucian jiwa, penyucian diri. Apa definisi yang dijelaskan oleh para ulama as-salafus saleh tentang tazkiyatun nafs, ya? Ta'rif tazkiyatun nafs, ya. Adapun definisi tazkiyatun nafs itu apa? Tathhirul qalbi minadh dhunubi wal akhlaqis sayyi'ati. Membersihkan diri atau jiwa dari noda dosa dan kemaksiatan dan akhlak-akhlak yang buruk. Wa tanqiyahu bil ta'at wal a'malis shalihat, dan menjadikan ia bersih dengan ketaatan kepada Allah dan amal-amal soleh. Ini yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Kami ulangi sekali lagi definisi yang kata para ulama. Yang disebut tazkiyatun nafs itu adalah membersihkan jiwa atau hati daripada noda dosa dan kemaksiatan, dan juga dari akhlakul yang buruk. Kemudian membersihkannya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan amal-amal soleh, dan juga dengan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, ini definisi dijelaskan oleh para ulama tentang tazkiyatun nafs. Jadi kita ini bersih secara fisik, tetapi yang lebih utama lagi adalah bersih secara tazkiyatun nafs. Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Ini di surat Asy-Syams pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Maka para ulama menjelaskan di antara keutamaan tazkiyatun nafs. Jadi kalau kita melakukan tazkiyatun nafs, apa fadilah yang kita dapatkan? Apa keistimewaan yang Allah Ta'ala akan berikan? Ya. Yang pertama kata para ulama, sababul falah wal fawz. Ya. Salah satu sebab daripada kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan ketika orang diberikan jiwa yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersihnya jiwa ini akan mempengaruhi pada apa? Ucapan kita, akan mempengaruhi pada perilaku seseorang, akan berpengaruh juga kepada sikap seseorang kalau hatinya bersih, kalau jiwanya itu baik. Ya. Dan ibaratnya hati itu menjadi organ paling terpenting, Pak. Dari seluruh anggota tubuh kita ini, organ yang paling terpenting itu adalah al-qalbu. Oleh karena ada satu doa yang sering kali dibaca oleh Rasulullah SAW. Riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku di atas agama. Berarti jiwa manusia itu seringkali mudah mengalami perubahan, Pak. Maka disebut qalbun, ya. Disebut nama qalbu. Qalbu itu apa artinya? Sesuatu yang berbolak-balik. Ya, terkadang jiwa kita ini semangat, ya. Hati kita semangat, tapi terkadang mungkin turun semangat kita. Terkadang iman kita naik, tapi juga di waktu yang lain bisa saja iman kita menurun. Ini karena jiwa itu berubah, ya. Maka disebut qalbun. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak-balikkan hati. Tsabbit itu ada kokohkan, supaya jangan mudah untuk menyimpang daripada kebenaran, ya. Karena kalau udah tsabbit itu, ya, jiwa itu akan terus terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsabbit qalbi ala dinika. Dan ini para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, doa menjadi kebutuhan kita semua. Karena manusia tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa dan kemaksiatan. Maka inilah yang bisa menuntun kita, memberikan satu spirit kepada kita untuk menguatkan jiwa kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Sehingga manusia tidak ada yang bisa selamat, Pak, dari bisikan syaitan, dari bisikan iblis dan seterusnya. Karena kenapa? Selama kita masih punya nyawa, selama kita masih punya ruh, maka syaitan akan terus menggelincirkan manusia daripada kebaikan dan kebenaran. Ya. Bahkan sampai detik terakhir dari kehidupan manusia itu tidak lepas daripada godaan dan bisikan syaitan. Kita lihat dalam sirah misalnya, kita ambil satu pembelajaran para jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Ada pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Talib. Siapa nama paman beliau? Abu Talib. Bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakek beliau. Ya. Paman beliau namanya Abu Talib. Yang paman beliau ini orang yang sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada anak beliau sendiri. Merawat Nabi, membesarkan Nabi, bahkan sampai menikahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi salah satu yang berperan besar menikahkan Rasulullah SAW itu dengan Khadijah, paman beliau. Ya. Merawat Nabi dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai menikah. Dan selalu berada di garis terdepan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang boleh menyakiti Nabi, mengganggu Nabi selama paman beliau masih ada. Namanya adalah Abu Talib. Di akhir-akhir kehidupannya Abu Talib, Rasulullah SAW sempat membimbing kalimat tauhid. Ya ammi qul la ilaha illallah uhajju
bihi indallah. Ini kalimatnya Nabi. Wahai pamanku, ucapkan kalimat terbaik ini, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Apa kata beliau? Uhajju bihi indallah. Nanti saya siap menjadi pembelamu di hadapan Allah. Itu para lebih betul cintanya Nabi SAW kepada pamannya, yang mencintai beliau, yang memuliakan beliau, yang merawat beliau, yang membesarkan beliau, mencintai beliau melebihi dari yang lainnya. Sampai beliau katakan tadi, saya siap menjadi pembela Anda nanti di hadapan Allah. Uhajju bihi indallah. Ini tentu kalimat tidak mungkin terucap oleh Nabi kecuali bentuk apa, Pak? Kecintaannya kepada paman beliau. Namun apa yang terjadi di akhir hayatnya Abu Thalib, tidak wafat dalam keadaan imannya, tidak wafat dalam keadaan Islam. Karena di sampingnya ada orang-orang yang juga tidak senang ini Abu Thalib masuk Islam. Ya, apa katanya? Atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah akan meninggalkan agama nenek moyang yang dibangun dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu bisikan adalah bisikan keimanan, tetapi di sisi lain bisikan kekufuran. Ya. Dan ini kata para ulama akan terjadi sama setiap orang pada akhir-akhir kehidupannya. Bayangkan manusia tidak ada yang bisa lepas daripada bisikan tadi. Ya. Maka ketika Abu Thalib ini wafat dalam keadaan tidak beriman, Rasul bersedih kan? Bersedih kan? Karena kenapa? Beliau berupaya untuk menyelamatkan pamannya, untuk dia dapat hidayah Allah Ta'ala, tapi rupanya tidak bisa. Sampai turun ayat Al-Quran memberikan satu teguran kepada Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa berikan hidayah. Ya, hidayah di sini ada hidayah at-taufik, ya, hidayah iman dan Islam itu kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa artinya para yang dirahmati Allah Ta'ala? Kita ini tidak ada yang memberikan jaminan, ya, tidak ada jaminan bagi kita sampai pada penghujung kehidupan kita nanti dalam kondisi yang bagaimana. Wallahu a'lam. Ya. Oleh karena itulah sebabnya kenapa dalam salat itu, Pak, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami untuk terus berada di atas jalan Islam ini sampai kami meninggal dunia, ya Allah. Dan jangan sedikit pun dalam hati kita terbersit, ya, kita sudah aman, jangan, ya. Ini berbahaya, Pak, kalau orang sudah dalam hatinya ada rasa aman, ya, seakan-akan nanti ujungnya dia akan aman. Ya. Kenapa? Itulah sebabnya salah satu doa yang terbaik di surat Al-Fatihah adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu butuh dibimbing, ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tadi definisi daripada tazkiyatun nafs yang merupakan sebab daripada Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan, Allah Ta'ala memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs. Jadi fadilah yang pertama adalah tazkiyatun nafs, sebab daripada kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan itu awalnya ada dalam jiwa kita, Pak. Ya, ketika hati itu diberikan kebahagiaan oleh Allah, rasa tenang oleh Allah Ta'ala, itulah yang menjadi kebahagiaan yang paling hakiki firman Allah. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan di surat Asy-Syams, ya, pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah berbahagia orang yang senantiasa menyucikan jiwanya, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Mengotori ini macam sebabnya, Pak. Tidak hanya dosa, tidak hanya kemaksiatan, termasuk nanti namanya al-ghurur. Gurur itu, Pak, orang yang tertipu dengan amal solehnya, ya, disebut dengan gurur, sehingga memunculkan nanti namanya i'jab bin nafsi, ya, berbangga diri, ya, merasa lebih. Nah, itu gurur namanya, Pak, dengan amal soleh. Ternyata orang beramal soleh saja tidak lepas dari gangguan, Pak. Apalagi yang tidak beramal, yang nggak
bagaimana amalnya kemudian nanti akan terhapus. Ya baik. Makanya ada di akidah itu namanya muhbitul a'mal. Ya. Apa muhbitul a'mal? Penghapus amal-amal kebaikan. Ya. Itu banyak asbabnya itu kata para ulama menjelaskan. Terkadang mungkin bisa jadi kita sudah berbuat baik, beramal soleh rasanya, tapi ternyata amal soleh itulah yang kemudian dihapus kebaikannya oleh Allah. Itu dirincikan oleh para ulama itu, ya. Termasuk mengabaikan kebaikan yang ada pada orang lain, Pak. Itu termasuk yang bisa menghapus amal soleh kita, Pak. Ya, mengabaikan kebaikan pada orang lain. Artinya adalah menganggap mungkin kita lebih baik daripada dia. Itu kan a'malul qulub itu, ya, bagian daripada perbuatan apa, Pak? Hati. Memang secara fisik tidak kelihatan, Pak, tetapi itu ada dalam jiwa manusia. Dan itu salah satu sebab namanya muhbitul a'mal, bisa menghapus amal soleh. Itu banyak jelasnya para ulama di dalam penjelasan para ulama salafus saleh yang bisa menghapus apa? Amal kebaikan. Termasuk kan al-kibru, kesombongan. Sombong itu apa? Kata Rasulullah, batarul haq, orang yang menolak apa? Kebenaran. Dan yang kedua, waladun nas, merendahkan yang lainnya. Merendahkan di sini bukan hanya menghina, merendahkan ini apa, Pak? Merasa amal kita lebih baik daripada yang lainnya ternyata. Jadi bukan hanya sekedar sombong merendahkan itu, kan? Termasuk merendahkan itu adalah merasa amal kita lebih baik. Nah, oleh karenanya ini semua kan disebut a'malul qulub, perbuatan apa, Pak? Perbuatan hati yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an tadi mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, cara kita bagaimana nih Ustaz biar Allah taala senantiasa membimbing kita? Kalau kita sudah berada di dalam kebaikan, sampai kita minta, Pak, istiqomah. Hati kita diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala. Dan jangan terlalu banyak kepo dengan orang lain. Tahu kepo? Apa kepo itu? Sekarang kepo namanya. Kepo dengan amal orang lain, perbuatan orang lain. Karena nanti Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban itu masing-masing kita. Ya baik. Dan itu terkadang kata para ulama bisa menjadi penyebab muhbitul a'mal. Disibukkan dengan kekurangan orang lain, disibukkan dengan amal orang lain, tapi lupa kepada diri kita sendiri. Ya, nah ini mungkin kalimat kepo itu perlu kita pahami dengan benar ya. Orang kan kepo terkadang hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Dalam amal solehnya orang bisa kepo, Pak. Ya, orang tidak memperbaiki diri, tazkiyatun nafs, tetapi kepo pada amal orang lain. Itu ternyata nanti yang menyebabkan orang itu mungkin menganggap amalan orang lain mungkin rendah dan seterusnya. Dan ini kata para ulama, asbab daripada muhbitul amal. Amal itu bisa terhapus. Walaupun kita sudah berbuat beramal soleh, ternyata itu salah satu hal yang bisa menghapus amal. Oleh karena kalau kita sudah beramal soleh, sampai yang kita minta, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Para ulama mengingatkan, Pak, ya, di era modern ini kita diingatkan ya. Kita yang belajar, yang mengkaji, fokus saja pada belajar. Ya, kita memperbaiki apa yang belum kita lakukan. Kalau ada kekurangan kita perbaiki. Jangan terlalu banyak kepo dengan amal orang lain. Nah, ternyata salah satu talbis iblis kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, seringkali melihat kekurangan pada orang lain tapi lupa pada kekurangan apa? Dirinya. Dan ini mungkin terjadi pada talibul ilmi, Pak, yang belajar gitu, Pak ya. Bahkan ini diingatkan di Mekah, di Madinah ketika kita kuliah ya. Yang sedang belajar talibul ilmi fokus kepada memperbaiki diri ya. Karena kenapa? Karena memang jiwa manusia itu tadi mudah apa, Pak? Mudah berbolak. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Nah, kan siapa itu enggak mau kita ini fokus untuk beramal soleh, Pak. Tapi kita dibuat sibuk dengan kekurangan orang lain, Pak. Nah, ini yang disebut di ayat ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian yang kedua
di surat Al-A'la pada ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka. Kalau tadi zakka, kalau sekarang tazakka. Tazakka itu juga sama, artinya membersihkan diri, membersihkan jiwa. Ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW dulu fokus kepada pembinaan, Pak. Ya, fokus kepada apa? Pembinaan para sahabat. Berapa lama dibutuhkan oleh Rasulullah? 23 tahun. Oleh karena kita pahami dari sirah itu, Pak, 13 tahun beliau fokus pada masalah akidah. Berarti akidah itu lebih kepada sifatnya apa? Jiwa, kan? Ya, 13 tahun. Sedangkan di Madinah beliau hanya memakan waktu cuma 10 tahun, Pak. Syariat itu, Pak, di Madinah, Pak. Puasa Ramadan, zakat, haji, syariat-syariat yang lain itu di Madinah. Tetapi kalau di Mekah itu justru pembinaan ruhiyah, Pak. Kenapa? Karena kalau ruhiyahnya ada bagus, kalau akidahnya ada benar, pemahamannya sudah benar, jiwanya sudah tertempa dengan baik, maka syariat itu nanti akan diberikan kemudahan untuk dijalankan, Pak. Sehingga membutuhkan waktu berapa lama di Mekah, Pak? 13 tahun. Berarti yang paling berat itu, Pak, bukan menjalankan ibadah fisik. Kalau ibadah fisik itu mungkin kita banyak mampu, Pak. Tapi ibadah qalbu itu yang paling berat. Makanya Rasulullah SAW memakan waktu berapa lama, Pak? 13 tahun. Kalau syariat itu, Pak, sholat, puasa, zakat, haji itu kan amal badan, itu perbuatan badan. Tapi amalul qulub itu yang paling berat. Dan ada satu cerita mungkin kita jadikan satu motivasi kepada kita semua para jamaah rahmatil Allah Ta'ala. Ada satu ketika dalam hadis lain diceritakan, ketika Rasul sedang duduk di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada sahabat masuk ke dalam masjid, Pak, menenteng sendalnya dengan tangan sebelah kiri, dan kemudian dia bersihkan bekas air wudhunya. Dan ini nanti kemudian menjadi adab kalau kita menggunakan sepatu atau sendal, ya. Kalau kita menenteng sepatu atau sendal, ternyata Rasul menganjurkannya memegangnya pakai tangan mana? Tangan sebelah kiri. Karena mungkin sepatu sendal ya kita gunakan ke tempat kamar mandi misalnya. Jadi ada seorang sahabat masuk ke dalam Masjid An-Nabawi, kemudian Rasul mengatakan, ya'tikum ahlul jannah. Yang maksud ini adalah penghuni surga Allah. Dia teteh sedang dengan tangan sebelah kiri, kemudian dia bersihkan apa? Bersihkan air wudhunya. Pada hari yang kedua, ketika masuk laki-laki tadi, Pak, sama ucapannya Nabi, ya'tikum ahlul jannah. Ini yang masuk kepada kalian ini penghuni surganya Allah. Sampai 3 kali. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Kalau Bapak Ibu membaca sejarahnya, kan di sini ada kajian Siratus Sahabah, ya. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat paling tekun ibadahnya, Pak. Tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, tidak pernah meninggalkan khatam Quran, dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Bahkan pernah beliau lakukan puasa sunnah itu, Pak, setiap hari sampai ditegur sama Nabi SAW. Maka itu sebabnya nanti kenapa puasa itu hanya boleh paling banyak itu adalah puasa Daud, nggak boleh melebihi itu, Pak. Ini sahabat ini namanya siapa? Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat ini karena tekun ibadah, Pak. Maka penasaran, ini orang apa amalnya? Apa yang biasa dia lakukan? Karena perbandingannya dia gunakan apa? Dia rajin tahajud, dia rajin khatam Quran, dia rajin apa? Qiyamul lail. Maka dia ingin cari perbandingan. Apa sih amal yang dia punya sahabat ini? Maka kemudian dia berkata gini, wahai si fulan, saya lagi ada masalah dengan orang tua saya tidak bisa tidur di rumah. Boleh nggak saya menginap di rumah Anda? Dan sahabat ini mengatakan, tafadhal, silakan Anda bertamu ke rumah kami. Ketika Abdullah bin Amr bin As di rumah orang tadi, sahabat tadi, Pak, karena udah biasa tahajud, udah biasa qiyamul lail, ya, tidak pakai alarm, Pak. Begitu udah waktunya tahajud, dia bangun, Pak. Shahibul baitnya nggak bangun tahajud. Bangunnya itu pas adzan subuh dikumandangkan. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Saya belum melihat amal apa yang dia punya
dan sahibul bait ini baru dia bangun di saat azan dikumandangkan. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya belum lihat amal istimewa yang dia punya sampai Rasul mengatakan innahu min ahli jannah. Sampai 3 malam. Akhirnya di hari yang ketiga, Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada orang tadi, wahai si fulan, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan orang tua. Jadi dia berhilah, ya, hilah itu mencari cara yang penting bisa nginep di rumah orang tadi. Tapi saya penasaran, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan Anda min ahli jannah? Amal apa yang kau miliki wahai si fulan? Karena dikenal Abdullah bin Amr bin As di zaman Nabi, qiyamul lailnya, puasa sunnahnya, khatam Qur'annya. Kata sahabat tadi, wahai si fulan, saya memang tidak memiliki amal yang hebat seperti Anda, ya. Seperti sholat malam, apa tadi, khatam Quran, kemudian puasa sunnah. Tapi ada yang saya lakukan, kata sahabat tadi, setiap mau istirahat di malam hari, saya berupaya untuk tidak menaruh di dalam hati saya, yaitu rasa kebencian kepada saudara saya kaum muslimin. Ini yang saya lakukan setiap malam. Dan saya titipkan doa terbaik untuk saudara saya kaum muslimin. Lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kami doakan mereka. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Wahai si fulan, ini yang kami mungkin berat untuk lakukan. Jadi artinya ada ibadah, Pak, bukan ibadah fisik. Ya, kalau sholat tadi ibadah apa? Fisik. Puasa ibadah fisik. Khatam Quran itu ibadah fisik karena ada fisik yang kita gunakan. Tapi ada ibadah, kata para salaf, yang itu bisa jadi setara kebaikannya dengan ibadah fisik. Apa dia? Amalul qulub. Ya, ibadah apa? Ibadah hati. Dan ini kata Abdullah bin Amr bin As, dan ini memang yang paling berat, kata beliau. Jadi diakui oleh Abdullah bin Amr bin As, padahal tahajud kan udah berat, ya Pak. Ya, kan tahajud termasuk ibadah yang berat. Baca Quran termasuk ibadah yang berat. Tapi ternyata ada yang lebih dari itu semua, yaitu amalul qulub. Makanya Rasulullah SAW oleh karenanya beliau itu 13 tahun tadi di mana, Pak? Di Mekah. Untuk apa? Pembinaan akidah, pembinaan kejiwaan, iman dan seterusnya. Tapi 10 tahun di Mekah, Pak, zakat, puasa, haji, umrah, syariat-syariat yang lainnya itu Allah Ta'ala wajibkan di saat Rasul sudah berhijrah. Nah, ini disebut tadi oleh para ulama. Salah satu sebab dari datangnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mungkin amal yang kecil kelihatannya, mungkin sederhana, tetapi pahalanya bisa melebihi pahala tahajud, puasa sunnah, dan juga daripada khatam Al-Quran. Baik, berarti amal itu kan masing-masing punya apa? Punya keistimewaan. Kita tidak menafikan, mohon maaf, bukan cerita tadi kemudian Ustaz berarti kita nggak perlu tahajud, bukan. Ustaz berarti kita nggak perlu khatam apa? Quran, bukan begitu, ya. Tapi makna dari cerita tadi, riwayat tadi adalah ada ibadah yang bisa melebihi daripada ibadah fisik. Ya, apa dia tadi? Amalul qulub. Syukur-syukur kalau kita bisa lakukan semuanya, kan? Dia tahajud, dia khatam Quran, dia puasa sunnah, kan itu semua tazkiyatun nafs. Kemudian dia memiliki jiwa yang mulia tadi. Ya, tapi sekali lagi tidak dipahami. Berarti kalau begitu besok-besok kita tidak perlu lagi apa? Tahajud. Tidak perlu lagi khatam Quran. Bukan begitu memahami riwayat ini, Pak. Kan riwayat ini disebutkan oleh para ulama supaya kita ambil pembelajaran gitu. Ada sesuatu di dalam syariat ini yang nilainya itu ternyata adalah begitu istimewa. Itu apa tadi? Amalul. Nah, tapi untuk sampai kepada amalul qulub ini ada perangkat-perangkatnya tadi, Pak. Sholat malam, qiyamul lail, berpuasa, kemudian khatam Quran. Maka nanti para ulama salaf itu menjelaskan apa? Khamsatun min dawail qulub. Ada 5 hal yang menjadi obatnya hati. Kalau obat itu kan berarti ada penyakit sebelumnya, Pak. Ada obatnya hati itu ada berapa? Khamsatun. Ini yang kemudian sering orang menyebutnya tumbuh hati. Itu sebenarnya dari ucapan para ulama salafus saleh terdahulu. Coba dibahasakan supaya lebih mengena di masyarakat.
pada saat itu penyebaran Islam di tanah Jawa pakai bahasa tombo ati, itu dari kalimat para sahabat tadi gitu Pak. Khamsatun min dawail qulub, kata para ulama, ada 5 yang menjadi pembersihnya jiwa, pembersihnya hati. Kalau dibahasakan di masyarakat apa? Jadinya apa? Tombo. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Salat tahajud, salat malam. Ternyata salat malam itu punya pengaruh kepada jiwa kita. Oleh karena kalau orang salat malam itu Allah Ta'ala memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Begitu kita sudah selesaikan salat malam, salat tahajud, Allah Ta'ala berikan sakinah di dalam jiwa kita. Berarti dia akan mempengaruhi jiwa kita, Pak. Ini yang pertama, qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Salat. Kemudian yang kedua adalah khalaqul batni. Khalaqul batni artinya mengosongkan perut. Apa dia mengosongkan perut? Melakukan puasa. Ternyata puasa pun juga itu bisa membersihkan jiwa kita. Tazkiyatun nafs itu adalah dengan berpuasa. Terutama masalah baik puasa Ramadan ataupun puasa yang sunnah, ya. Oleh karena semakin orang menjalankan puasa baik Ramadan ataupun puasa sunnah, itu semakin akan membersihkan hati kita, Pak, jiwa kita. Kemudian yang ketiga itu adalah yaitu tilawatil Quran ma'at tadabbur, membaca Al-Quran serta ditadaburi maknanya, ya, dipahami maknanya, ma'at tadabbur. Ini yang ketiga. Jadi kalau kita baca Quran, sebisa mungkin selain membacanya sudah mendapatkan pahala yang besar, tapi coba kita mengkaji, mentadaburi dari ayat yang kita baca. Misalnya kita baca misalnya 1 halaman, yang berikutnya kita coba tadaburi, kita pahami maknanya, tafsirannya, mungkin 5 atau 3 ayat misalnya, tapi ada kita bisa ambil dari setiap kita membaca Quran. Itu maknanya tilawatil Quran ma'at tadabbur, membaca Quran disertai dengan apa? Dipahami maknanya. Karena Al-Quran selain dibaca berpahala, tetapi kalau dikaji, didalami maknanya itu lebih utama lagi. Baik. Kemudian yang keempat itu adalah zikrullah ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir ternyata sesuatu yang bisa mempengaruhi daripada jiwa kita, ya. Yang kelima adalah mujalasatus sholihin, berkumpul, bermajlis dengan orang-orang yang saleh. Maksudnya apa? Berada di majelis-majelis kebaikan, berada di majelis ilmu, berada di majelis zikir. Ini akan menjadikan jiwa menjadi baik. Ada berapa dawaul qulub? Ada 5. Pertama tadi qiyamul lail, yaitu salat apa? Malam. Kemudian yang kedua khala'atul batni. Apa khala'atul batni? Mengosongkan perut. Mengosongkan perut maknanya adalah menjalankan puasa. Kemudian yang ketiga apa? Tilawatil Quran ma'at tadabbur, membaca Quran disertai memahami maknanya. Yang keempat apa? Yang keempat adalah zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Setiap kalimat zikir akan membersihkan jiwa kita, Pak. Yang kelima kata para ulama adalah mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang saleh, berada di satu majelis kebaikan di dalam hal untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah yang kedua kata para ulama. Fadilah yang ketiga daripada tazkiyatun nafs itu adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa itu menjadi penentu daripada fisik. Karena bagaimanapun fisik itu baik karena diawali dari jiwa yang baik. Maka Rasul katakan ala inna fil jasadi mudghah. Jadi ada organ dalam tubuh kita ini kata Rasul, kalau organ itu baik, maka baik yang lainnya. Tapi kalau organ ini tidak baik, maka akan menjadi yang lain tidak baik. Apa itu organ itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala huwal qalbu. Itulah jiwa manusia atau hati manusia. Artinya apa? Qalbun itu menjadi komandonya, Pak. Apa kata komandonya? Itulah yang akan dilakukan oleh lisan kita, tangan kita, kaki kita yang melangkah. Itu kan semua mulai dari sini dulu, Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kenapa dalam semua rukun ibadah selalu dimulai dengan niat dulu? Betul nggak, Pak? Coba kalau kita baca fikih, Pak, rukunnya wudu pasti awalnya apa, Pak? Niat. Rukunnya sholat pasti awalnya apa? Niat.
Pak, rukun yang pertama itu apa Pak? Selalu apa Pak? Rukun pertama Pak? An-niyah. Ya. Baru yang lainnya Pak. Contoh kalau kita berwudu, wudu itu kan punya rukun Pak. Rukun yang pertama itu apa Pak? An-niyah. Karena itulah yang menggerakkan tangan kita untuk membasuh wajah, menggerakkan tangan kita untuk membasuh tangan kita, mengusap kepala kita, telinga dan kaki. Itulah yang menggerakkan kita untuk menjalankan sunnah Nabi waktu kita berwudu. Apa yang berwudu? Diawali dengan membasuh tangan sebanyak 3 kali, diawali dengan kalimat Bismillah, membasuh sebanyak 3 kali. Walaupun nanti ada perbedaan sedikit di kalangan para ulama, apakah basuh itu semua 3 kali atau boleh ada 1 kali kan? Ada nggak perbedaan para ulama? Ada Pak. Kalau Imam Syafi'i mengatakan wudu itu afdolnya adalah 3 kali semua. Jadi kalau basuhan wajah ya 3 kali, tangan 3 kali, mengusap kepala, telinga 3 kali, kaki 3 kali. Ini madhab Imam Syafi'i dan ada dari Rasulullah SAW. Tapi Imam Hambali memilihnya berbeda Pak. Rasulullah pernah berwudu, beliau lakukan basuhan sebanyak 3 kali, tapi untuk kepala dan telinga beliau akan cuma sekali saja. Kalau hal yang sifatnya pilihan seperti ini Pak, monggo. Ini pilihan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ulama bisa istihadnya berbeda-beda, tetapi tidak mengurangi substansi daripada berwudunya. Yang 3 kali tetap sah wudunya, yang musaf sekali juga tetap sah wudunya. Jadi hal yang praktis itu nggak perlu diperdebatkan sebenarnya Pak. Tetapi inti daripada ibadah itu kan substansinya pertama niat tadi Pak. Makanya itu rukun Pak. Ya, rukunnya wudu itu apa Pak? Niat. Rukunnya sholat di awal apa Pak? Niat. Rukunnya puasa, niat. Rukunnya haji, niat. Dan ini ulama membuat kaedahnya Muhammad bukan tidak berdasarkan dalil. Nah, walaupun mungkin kalau Bapak Ibu kalau di pesantren itu biasanya kitab itu nggak disebutin hadisnya Pak. Hadisnya apa, ayat Qur'annya apa. Terkadang ulama dahulu itu Pak, itu cuma nulisin aja kerangka-kerangkanya aja Pak. Ya. Oh, bagian rukun sholat misalnya ini dan seterusnya. Tidak disebutkan dalilnya biasanya Pak. Tapi bukan berarti ulama nggak paham dalil Pak. Ya Pak ya. Ulama menulis itu supaya meringkas. Ya, untuk apa? Meringkas. Makanya tidak disertai dalil. Kami pernah ditanya sama seorang jamaah, Ustaz, kenapa kalau kita para ulama itu nggak pakai dalil? Ya, nggak ditulisin dalilnya di situ. Ulama itu ingin memberikan yang ringkasnya. Karena dalilnya mereka sudah pada paham, dikasihlah yang ringkasannya itu Pak. Rukun sholat ada sekian, rukun puasa ada sekian, tapi tidak dituliskan di situ apa dalilnya Pak. Karena mereka sudah punya apa? Dalilnya. Makanya ditulis oleh para ulama hanya untuk mempermudah membaca. Kecuali nanti kalau baca kitab namanya syarah. Kalau syarah itu beda lagi Pak. Syarah itu penjelasannya Pak. Di atas penjelasan ada lagi namanya hasyiah, yang sudah jelas diperjelas lagi Pak. Mungkin zaman ini yang dibaca matan Pak. Kalau matan itu Pak cuma pokok-pokoknya doang. Rukunnya sekian, sunahnya sekian, wajibnya sekian. Tidak disebutkan di situ dalil Pak. Tapi kalau baca syarah, makanya kayak Riyadhus Shalihin Pak. Kalau Bapak Ibu baca kitab namanya matan Riyadhus Shalihin, berarti kan cuma matannya doang, hadisnya saja. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi namanya syarah Riyadhus Shalihin, penjelasan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Mau tinggi lagi bahasanya Pak, namanya hasyiah. Hasyiah itu lebih tinggi lagi Pak, udah jelas, semakin diperjelas lagi Pak. Jadi tingkatan ulama itu menyusun kitab itu berbeda-beda Pak. Karena mau dipakai buat para santri, para yang belajar di pesantren, itu biasanya nggak disebutin dalilnya Pak. Tetapi itu semua yang dibuat oleh para ulama itu sudah diambil dari berdasarkan dalil Pak. Termasuk tadi apa Pak? Rukun dalam ibadah. Kira-kira dalilnya dari mana? Hadis Umar bin Khattab yang kita hafal semua. Innamal a'malu binniyat. Ternyata ini basic para ulama. Kenapa semua ibadah itu adalah dimulai dari apa? Niat. Nah, oleh karenanya niat itu kan perbuatan apa Pak? Hati atau perbuatan fisik? Perbuatan hati. Oleh karenanya dijadikan dasar apal
dirahmati Allah Ta'ala, ada satu doa yang disunahkan Nabi SAW untuk kita baca. Doa yang disunahkan oleh beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha. Ini doanya Rasulullah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah dalam jiwa kami sifat taqwa. Wa zakkiha, dan bersihkan jiwa kami. Wa anta khairu man zakkaha, dan engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan hati. Berarti untuk bersihnya jiwa kita tidak bisa lakukan kalau bukan karena pertolongan Allah. Tidak mungkin orang memiliki jiwa yang baik, jiwa yang bersih kalau tidak dibimbing oleh Allah SWT. Inilah makna doa tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan kita mohon insyaallah semua amal soleh yang kita tunaikan, baik ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, Allah Ta'ala bersihkan jiwa kita. Terutama tadi khamsatun min dawa'il qulub, ada 5 bagian yang menjadi pembersih jiwa kita. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semua. Allah Ta'ala menjadikan setiap langkah kita kebaikan, dan Allah Ta'ala senantiasa membimbing jiwa kita untuk senantiasa berada di atas kebaikan yang Allah Ta'ala ridai. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ada yang kami sampaikan kajian pada pagi hari ini dari 40 karakteristik golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan, dan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita insyaallah. Ya. Baik, kami kembalikan ke MC. Tafadhal, bisa dipandu. Masa waktu 5 menit kita ada bertanya. Ada yang bertanya? Biasanya pegang mic, biasanya bertanya. Silakan banyak menanya bertanya. Baik. Ya, silakan yang pegang mic aja bertanya. Jadi, ya Masya Allah, ini bagus sekali. Jadi Pak Ustadz tadi bilang ada 5 supaya kita hati jadi ini. Salah satunya adalah membaca Al-Quran disertai tadabbur. Nah, kalau kita membaca Quran plus terjemahannya aja Pak Ustaz. Kan ada di Quran itu ada terjemahannya. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz supaya memenuhi itu belum ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya kalau terjemahan itu hanya memahamkan kepada kita makna dari perkata dari ayat itu, tapi belum masuk pada tafsir, apalagi tadabbur. Karena tadabbur itu biasa basicnya apa? Harus paham tafsir dulu, Pak. Misalnya satu ayat yang dibaca, apa tafsirannya para ulama? Ya. Kan memang ada ayat-ayat, Pak, tidak perlu penafsiran panjang, Pak. Kita sudah paham maknanya ya. Tetapi ada ayat-ayat yang belum ditafsirkan, Pak. Karena kenapa? Terkadang kita baca masih keder. Keder itu apa? Apa keder? Keder itu masih bingung, ya apa mana ayat ini? Bahkan udah baca terjemahnya berulang kali belum paham juga. Nah, berarti kita ini membutuhkan ayat tafsir, Pak. Ada ayat yang mudah dipahami, Pak. Contoh misalnya ketika ayat Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan mudah dipahami ini kan? Berarti ayat ini perintah tentang apa, Pak? Puasa. Ya, mungkin kita baca terjemahannya udah cukup tuh, ya. Tapi kan ada beberapa bagian ayat di dalam Al-Quran yang masih membutuhkan penjelasan tafsir. Contoh misalnya di dalam satu Al-Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah Ta'ala telah mewajibkan berperang, berjihad, padahal itu engkau tidak sukai kan. Tapi bisa jadi ada yang engkau sukai atau engkau benci, tapi itu baik di sisi Allah. Tapi ada sebaliknya, engkau sukai tapi itu buruk di sisi Allah. Ini kan masih membutuhkan apa, Pak? Tafsir, penjelasan. Ini dibutuhkan tafsir. Ada ayat-ayat memang, Pak, dengan sekali baca terjemahan kita paham. Tapi ada ayat-ayat yang masih membutuhkan pendalaman, Pak. Nah, pendalaman inilah dijelaskan oleh para ulama. Nama ulamanya, ulama tafsir, mulai dari sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu jelasin maknanya itu, Pak. Berarti kita selain membaca terjemahan
itu adalah lebih bagus lagi baca tafsir. Nah, kalau sudah paham tafsirannya nanti, baru kita bisa mentadaburi. Tadabur itu apa, Pak? Tadabur itu kalau contoh sederhananya, Pak, mengambil pembelajaran dari ayat yang dibaca. Apa nih kira-kira hikmah yang bisa diambil dari itu? Namanya tadabur, namanya, Pak. Makanya sekarang beberapa asatidz itu sudah memperkenalkan tadabur Quran. Tadabur Quran itu sebenarnya bukan hanya tafsir, Pak, tapi lebih kepada mengambil hikmah pembelajaran dari ayat itu. Apa sih hikmahnya dari ayat itu? Itu namanya apa? Tadabbur. Jadi sehingga Al-Quran itu, Pak, dari diturunnya Nabi dulu sampai sekarang tetap hidup, Pak. Karena kenapa? Ditadaburi. Dan tadabbur itu bisa disesuaikan juga dengan konteks kekinian, Pak. Berarti ayat, makanya salah kalau orang liberal mengatakan apa? Al-Quran ini sudah expire. Apa expire itu, Pak? Apa expire itu, Pak? Sudah lewat masanya. Salah besar, Pak. Karena dia tidak paham tadabbur. Kalau dia tadabbur Quran, semua peristiwa yang terjadi di masa kita sekarang ini sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran. Ya, tinggal kita mampu nggak untuk mentadabburi ayat itu, tidak aja masalahnya, Pak. Ya, nah sehingga terjemahan itu mungkin boleh dikatakan, Pak, hanya pembuka awal saja ya. Ustaz membaca terjemahan udah bagus membaca terjemahan. Tetapi akan lebih bagus lagi, Pak, kalau dibarengi dengan tafsir, terutama pada ayat-ayat yang kita masih keder baca. Keder paham kan tadi, Pak? Baca 2 kali terjemahan kok belum paham gitu, Pak, masih bingung. Nah, ini berarti udah buka ayat tafsir. Dan sekarang kita search aja di Google, Pak, misalnya sebut ayatnya Surat Al-Baqarah ayat 200. Nanti tinggal dibuka, minta aja tafsirannya. Tafsir para ulama. Keluar tuh kitabnya itu. Mau pilih tafsir apa? Ada Tobari, Ibnu Katsir, kemudian Jalalain. Itu ada 10 tafsir tuh. Ya, asal kita sanggup baca aja, Pak. Ya, bayangkan satu ayat itu ditampilkan 10 kitab tuh. Ya. Makanya memang belajar itu membutuhkan kesungguhan, Pak. Ya, teman-teman yang belajar semangat bagus, tapi juga harus ngedalemin gitu ya. Jadi artinya, Pak, wajar kalau umur kita tidak sanggup untuk menggali ilmu Allah. Benar nggak, Pak? Benar nggak, Pak? Kira-kira kalau kita masih dikasih usia 20 tahun ke depan, mungkin kita para ulama itu belum kita baca semuanya, Pak. Pak Arif itu baru buka tafsir surat Al-Baqarah 200, 10 kitab keluar, Pak. Satu ayat itu 10 kitab keluar, Pak. Bayangkan. Mungkin kita baca baru 1 paragraf aja udah capek kita nih. 10 kitab, Pak. Dan itu artinya Al-Quran itu selalu hidup dari zaman Nabi SAW sampai zaman kita ila yaumil qiyamah. Sehingga ilmu Allah itu begitu luas. Makanya apa kata para ulama? Umur kita ini, Pak, nggak sanggup untuk mengkaji karyanya para ulama. Makanya itulah pentingnya, Pak, ketika belajar itu, ya kita cari penjelasan dari para ulama. Terkadang kan kita baca hadis, baca Al-Quran, kalau kita paham secara tekstual, nanti jadi kita hanya tekstualnya saja, tapi kita tidak dalemin apa sih maknanya di dalamnya itu apa. Karena terkadang yang tekstual itu masih membutuhkan penjelasan, ya, Pak, ya. Nah, apalagi bab fikih itu, Pak. Ya, kenapa para ulama bisa berbeda pandangan? Pada ayat Al-Quran dia bisa jadi berbeda. Wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian. Tapi ada yang mengatakan seluruhnya, ada yang mengatakan sebagiannya. Kita kalau baca satu referensi, pasti memahaminya adalah seluruhnya. Padahal ada makna sebagian di situ. Dijelaskan oleh para ulama itu dasarnya apa, dalilnya apa. Jadi memang ya kuncinya satu, Pak, banyak baca ya. Banyak baca, dan jangan cukup dari satu guru gitu, Pak, ya. Kita banyak belajar referensinya banyak, gurunya banyak. Imam Bukhari itu gurunya ada ribuan. Makanya kalau orang membatasi gurunya pada hanya Ustadz A, Ustadz B, itu ilmunya nanti sebatas itu saja. Tapi ambil kebaikan dari mana saja, selama yang disampaikan adalah Al-Quran, ada hadis Rasulullah SAW, apalagi disertai penjelasan apa para ulama. Imam Bukhari gurunya ada berapa tadi, Pak? Ribuan, Pak. Di Baitur Rahim berapa Ustadz di sini ngajar? Ada berapa di sini ngajar? Nggak sampai 100 kan? Nggak sampai 100 kan? Imam Bukhari itu ribuan guru beliau. Makanya Imam Bukhari cerdas ya. Berarti kecerdasan itu juga ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah
mau menerima kebaikan dari mana saja bersumber, Pak. Selama adalah sumbernya benar, tidak menyimpang, gitu kan Pak ya? Jangan dibatasi Pak. Saya hanya dengar dari A, B, C. Ilmu itu selama kata Imam Syafi'i, kalau Allah, kalau Rasul, ambil. Ilmu saja bisa datang dari syaitan. Pernah dengar nggak ceritanya Abu Hurairah itu dapat ilmu dari syaitan? Pernah dengar nggak Pak? Riwayatnya kan Abu Hurairah itu pernah nangkap pencuri Pak. Ternyata pencuri ini syaitan ya. Kemudian diajarkan satu ilmu. Apa kata orang ini? Kalau kamu membaca ayat kursi, Allah Ta'ala selalu menjagamu, menjaga dirimu, hartamu. Karena waktu itu Abu Hurairah menjaga zakat fitrah. Diceritain nama Nabi Pak. Ya Rasulullah SAW, saya ini nangkap orang lagi mencuri zakat fitrah. Dia ajarkan saya satu ilmu yang saya belum pernah dengar dari Anda Rasulullah. Ilmu apa yang kamu dengarkan itu wahai Abu Hurairah? Kata orang ini, kalau kau baca ayat kursi, kau dijaga sama Allah. Apa kata Nabi SAW? Innahu syaitan. Yang datang itu syaitan. Shadaqaka wa huwa kadhub. Malam itu dia jujur, tapi seringnya dia dusta. Apa artinya? Jin atau syaitan itu kata Rasulullah SAW, kalau dari 100 ucapannya, satu yang benarnya, 99-nya dusta. Tetapi yang satu itu boleh kamu ambil, karena itu adalah sesuai. Artinya apa? Ilmu bisa saja datang dari mana saja. Ya. Apakah Rasul mengingkari tadi? Enggak. Sampai kata Rasul, shadaqaka wa huwa kadhub. Dia benar pada malam hari itu, tapi dia biasa dusta. Apa maknanya? Kita harus objektif. Misalnya, kalau karya ulama ada kekurangannya, kita ambil kelebihannya. Tidak ada karya ulama itu Pak yang sempurna, Pak. Tidak ada. Selama ditulis oleh manusia, itu pasti ada celah apanya Pak? Kekurangan. Tapi kekurangan itu Pak, jangan kemudian tidak mau dibaca kitabnya. Karena ini ada satu hal yang Ustaz luruskan sedikit Pak. Ada sebagian orang tidak mau membaca kitab Ihya Ulumuddin. Padahal kitab Ihya Ulumuddin itu Pak, banyak ulama-ulama yang ternyata mengutip itu dari beliau, itu dari Ihya Ulumuddin itu Pak. Yang mestinya adalah dibaca dulu, didalamin dulu, ya, baru kita bisa memberikan satu kesimpulan. Ustaz, ada nggak kekurangan di dalam kitab itu? Ada, mungkin hadis ada yang lemah, ya. Ya kita jangan ambil yang hadis yang lemah, kan di situ juga ada hadis-hadis yang apa Pak? Yang sahih. Maksud Ustaz adalah kita belajar objektif, apalagi ulama. Kalau misalnya ulama ini ada satu sisi kekurangannya, tapi kan tidak kita nafikan kebaikan-kebaikannya Pak. Bahkan ulama-ulama sekarang Pak, yang membahas tazkiyatun nafs yang tadi Ustaz jelaskan, banyak mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali, punya kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ulama-ulama kontemporer Pak, bahkan ulama yang terafiliasi kepada salafus saleh mengambil pendapat yang ditulis di situ Pak. Tetapi artinya Pak, kalau ada kekurangannya, ya kita akui ada kekurangan, tetapi tidak menghilangkan apanya Pak? Kebaikannya. Nah, ini Ustaz ingin ajarkan kepada kita semua. Kalau kita membaca satu karya para ulama, pertama harus kita pahami tidak ada karya yang paling sempurna, tidak ada. Mau cari kitab yang sempurna itu Pak, tulisan ulama itu pasti ada celah apanya Pak? Kekurangannya ya. Mungkin di satu ada keterbatasan dan seterusnya. Kalau sekarang kan kita gampang ngecek itu hadis sahih atau hadis itu tidak sahih misalnya Pak, atau lemah misalnya Pak. Bapak pegang HP aja Pak, udah ketahuan Pak ini hadis sahih atau enggak. Lah Imam Bukhari dulu Pak mencari itu sampai melewati berapa negara dan seterusnya. Mereka sudah beristihad Pak sesuai dengan kemampuan mereka kan. Kalau sekarang Pak kita kayaknya lebih enak Pak, tapi Allah Ta'ala lihat perjuangan mereka Pak sampai mengumpulkan karya para ulama. Nah, termasuk ada beberapa karya ulama yang tidak mau dibaca oleh kaum muslimin. Padahal di situ ada kebaikannya. Nah, mestinya adalah kita baca dulu nih, baca covernya aja belum pernah Pak. Ya, apalagi baca isinya, covernya aja nggak tahu gitu Pak ya. Nah, ada kekurangannya. Kalau kita sebutkan kekurangan di sini. Tetapi kebaikannya itu kita ambil. Mungkin dari sekian kesalahan kekurangannya itulah yang namanya manusia. Nah, supaya kita apa Pak? Jangan kita nanti bersifat gulu Pak. Gulu itu apa ya? Gulu itu Pak, terlalu ekstrim berlebihan nggak boleh Pak. Artinya kalau di situ karya ulama, coba kita baca, kita telaah dulu. Lah ini baca kitabnya aja belum Pak. Lalu kita berikan komentar, itu suatu yang salah sebenarnya.
mestinya kita kaji dulu, kita pahami dulu. Ada kebaikan kita ambil, kalau ada mungkin ada catatan mungkin hadisnya kurang kuat, kurang sahih, ya kita ya pakai hadisnya yang itu Pak. Kita ambil hadisnya apa? Yang sahih. Nah ini baru namanya kita bisa bijak. Ya. Jadi banyak terjadi pada kitab-kitab para ulama. Karena kenapa kata para ulama? Karya manusia itu tidak ada yang maksud. Pasti ada Bapak, ada celah kekurangannya. Apalagi ada salah cetak Pak. Bisa nggak terjadi salah cetak Pak? Bisa. Walaupun udah modern sekarang, salah cetak aja bisa Pak. Ya, nah inilah yang namanya kita sebagai manusia. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum